Indonesia memiliki garis pantai sepanjang hampir 55.000 kilometer, yang merupakan garis pantai terpanjang yang dimiliki oleh suatu negara. Garis pantai yang membentang ini dipagari oleh hutan bakau yang paling beragam di dunia, yang ditumbuhi oleh 51 spesies bakau dan mengelilingi kepulauan Indonesia. Tidak seperti jenis pepohonan lain, bakau dapat bertahan hidup dalam kelebihan air garam setiap hari saat terjadi air pasang. Sistem perakaran yang mengagumkan pada bakau memungkinkan mereka bertumbuh di lumpur dengan kadar oksigen yang rendah, di mana jenis lain tidak akan bertahan. Jutaan orang di Indonesia hidup dekat dengan hutan bakau dan mendapat manfaat langsung dari hutan ini. Ini adalah hutan bakau di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, yang masih banyak yang terpelihara. Tetapi di beberapa tempat, seperti di desa Wau Leona ini, sudah banyak bakau yang ditebang. Kami menanyakan kepada kepala desa Wau Leona tentang konsekuensi hilangnya bakau di desanya. Setelah kalau kita lihat mungkin bakaunya tidak ada, maka semua efek abrasinya itu dampak negatifnya semua terkena pada masyarakat, khususnya petani-petani atau nelayan-nelayan kami ada di sini. Kemudian juga ditambah dengan kami karena berada di pesisir itu, maka sekarang sudah kita rasakan itu abrasi setiap tahunnya memaksa mengikis di belakang rumahnya masyarakat. Perakaran dan batang bakau memang sangat baik dalam menyerap hantaman ombak. Mereka bagaikan pagar hijau yang sangat efektif untuk melindungi pesisir pantai dari erosi. Biayanya pun jauh lebih murah dibanding membangun pemecah ombak yang biayanya bisa melebihi 5 juta rupiah per meter. Hutan bakau tidak hanya melindungi tanah, tetapi juga berperan dalam melindungi perekonomian. Artinya lebih, kalau kita ambil untuk kita potong semua, umpama kita potong, kemudian kita jual, itu mungkin mau dapat keuangan cuma sedikit. Dibanding ini bakau kita pelihara, mungkin adanya penanaman kembali. Di situ mungkin fungsinya ikan-ikan yang tadinya menjauh akan kembali berlindung dan bertelur, sehingga masyarakat mungkin memancing ikan atau masang jaring di situ tidak terlalu, pasti ada hasil tangkapannya banyak. Bapak Juliadin dari desa Labundo-Bundo telah lama menggantungkan hidup pada perikanan di sekitar kawasan bakau di dekat tempat tinggalnya. Akan habis bakau ini, habis juga ikan. Sedangkan ini sudah tidak ada ikan. Selain menjadi habitat penting bagi banyak ikan yang tentunya merupakan harapan bagi para nelayan, hutan bakau juga memberi manfaat ekonomi yang lain. Kita ambil bakaunya sedikit-sedikit, kemudian bakaunya itu rindang. Kalau di situ ada sebagian tempat bertelurnya atau bersarangnya itu kepiting, kemudian di situ masyarakat sebagai hasil pendapatannya sebagian. Ini adalah perilaku bijak, karena akan memaksimalkan manfaat jangka panjang dari hutan bakau. Jika pengambilan kayu bakau dilakukan secara hati-hati, hutan bakau dapat menyediakan kayu bakar yang sangat baik, serta menyediakan bahan kayu tiang untuk bangunan. Hutan bakau juga bermanfaat untuk menyediakan rempah-rempah, buah-buahan, obat-obatan, dan bahan pengawet kulit. Baru buahnya ini, buahnya kayu bakau ini, buahnya ini bisa dimakan kalau musim kelaparan. Bisa dimakan ini. Dijemur, dikupas dulu ini, habis dikupas dijemur, habis dijemur ditumbuk, baru dibikin suami. Meskipun banyak dari hasil tersebut yang tidak dijual, namun harganya bisa bernilai ratusan hingga ribuan dolar setiap tahun bagi masyarakat lokal.
produk untuk bakau, artinya di samping untuk dijadikan kayu bakar itu dijadikan juga bahan bangunan seperti rumah, ramon panjang. Artinya di sini kan karena bakau itu bagus, lurus, besar, isinya padat, sehingga mereka sebagian dipergunakan alat-alatnya bahan bangunan ini tadi. Tetapi tahukah kita bahwa nilai hutan bakau telah jauh melampaui harga pohon-pohon bakau itu sendiri? Hampir 200 spesies ikan menggunakan bakau sebagai tempat membesarkan ikan-ikan muda yang sebagian diantaranya merupakan jenis-jenis yang sangat penting bagi perikanan lepas pantai. Di banyak tempat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, para ilmuwan telah menunjukkan bahwa hasil tangkapan ikan komersial berhubungan langsung dengan luasnya hutan bakau di wilayah itu. Sebuah penelitian terbaru di Kepulauan Karibia menunjukkan bahwa berat badan jenis ikan komersial penting adalah 2 kali berat pada perairan yang memiliki hutan bakau dalam jarak 200 km. Di Indonesia, hutan bakau ditaksir bernilai antara 113 dan 1.155 US dollar per hektar per tahun bagi perikanan udang lepas pantai. Hutan bakau juga sangat penting untuk menjaga kebersihan perairan lepas pantai. Jaringan perakaran yang rumit memperlambat aliran ombak besar dan sungai yang menyebabkan partikel-partikel debu mengendap dan membentuk pantai lumpur. Berbagai unsur hara dan racun yang berasal dari pertanian di daerah hulu akan diserap atau mengendap di hutan bakau. Kondisi ini memastikan kebersihan perairan lepas pantai, yang berarti penting bagi habitat-habitat yang peka seperti terumbu karang yang bisa mati perlahan akibat penumpukan debu atau zat hara. Terumbu karang sangatlah penting untuk mendukung perikanan lokal di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah di Kepulauan Wakatobi. Terumbu karang juga dapat memberi penghasilan tambahan yang lumayan apabila dapat mendatangkan para wisatawan. Sebuah hutan bakau dewasa mampu menyerap 56 ton karbon per hektar per tahun, di mana 7 ton diantaranya terakumulasi sebagai kayu atau endapan, menjadikan hutan bakau sebagai penyerap karbon yang bernilai. Bila mempertimbangkan perdagangan karbon internasional, hutan bakau dapat menjadi komoditi internasional yang sangat bernilai bagi pendapatan negara Indonesia. Terdapat sangat banyak bukti bahwa bakau bukan hanya menjaga tanah, juga perekonomian, bahkan nyawa kita sendiri. Di wilayah pantai Aceh, Thailand, dan Sri Lanka, desa-desa yang menderita kerusakan dan keparahan lebih sedikit ketika terjadi tsunami tahun 2004 adalah desa-desa yang memiliki perisai hutan bakau. Meskipun telah banyak bukti tentang besarnya nilai hutan bakau, masih terus terjadi pembukaan lahan bakau secara besar-besaran. Asia Tenggara telah kehilangan lebih dari 50% kawasan hutan bakaunya. Kerusakan hutan bakau telah terjadi di Indonesia, dan tidak ada yang lebih parah dibanding yang terjadi pada delta Sungai Mahakam yang sangat luas di Kalimantan Timur. Delta Mahakam adalah delta sungai yang terluas di Indonesia. Di pertengahan tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis ekonomi, dan di kala itu nilai rupiah terjerembab.
Namun karena tingginya peningkatan permintaan akan komoditas udang, harga udang justru melonjak tajam. Yang memicu pesatnya konversi wilayah Delta Mahakam yang aslinya berupa hutan bakau menjadi tambak-tambak udang. Pak Padilah, seorang petambak dari Delta Mahakam, mengisahkan bagaimana kuatnya pesona untuk memulai pertambakan udang di tahun 1990-an. Sebelum tahun 99, itu semua tambak di daerah pesisir pantai ini berhasil. Sehingga memunculkan miliuner, misalnya Haji Mami, yang panen seluruh tambaknya sekitar 5 seluruhnya. Kemudian di bulan tahun 99, kita yang merasa punya lokasi karena melihat keberhasilan ikut juga membuka lahan. Tetapi pembukaan wilayah bakau dan nipah untuk tambak udang tidaklah diatur dengan baik. Kita punya aturan, mungkin boleh disebut